ada 5 kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang sukses. Apa itu? Nah, yang kelima ini bikin orang-orang tuh banyak yang tidak menjalankannya. Sebelum kita mulai, bantu like, komen, dan share agar channel kita selalu produktif. Yang pertama adalah niat. Niat itu sangat-sangat penting bagi kita. Contohnya, kalau kita tidak niat menjadi orang sukses, maka kita tidak akan menjadi orang sukses. Tapi kalau misalnya, oh niat, saya mau jadi orang sukses. Contohnya gini, saya waktu ikut seminar Pak Tunggu Semoringin, ketika jadi orang sukses bilang, saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Nah, ketika kita ucapkan, tapi kita juga sama untuk suka duka dijalanin. Jangan sekedar cuman kata-kata doang. Maksudnya seperti apa? Contoh, kalau kita misalnya nge-gym, kita pengen body kita bagus gitu ya. Kemudian tubuh kita sangat elegan dan sterk gitu ya. Nah, maka ketika kita punya tentukan niat kita pengen 15 kali gitu ya push up, maka ketika sakit pun di ke-10, ke-11 tetap dijalanin. Ke-10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ketika kita punya keniatan seperti itu, maka suka duka pun tetap saya jalankan. Itu yang pertama, niat. Nah, kemudian niat itu juga sama. Ketika kita mau jadi orang sukses, apa sih pola-pola jadi orang sukses itu? Satu, mungkin bisa bekerja lebih cerdas lagi, lebih keras dan lebih pintar lagi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses pada umumnya. Yang kedua adalah kita menjadi punya target. Target impian, ketika kita memiliki target yang besar, harus dipotong kecil-kecil dulu. Contohnya apa? Misalkan kita punya rumah senilai 1 miliar. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu mungkin 3 tahun. Nah, ketika 3 tahun itu kita pecah menjadi 1 tahun, ya kan? Per 3 tahun dibagi 1 tahun. Nah, 1 tahun dibagi lagi per bulan. Nah, dari berbulan dibagi lagi per minggu. Dari per minggu dibagi lagi harian. Apa yang kita lakukan gitu ya? Apa yang kita lakukan? Maka kita potong kecil-kecil dengan cara step by step apa yang dilakukan sehingga kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, miliki target. Setiap hari kita memiliki target impian-impian kita sehingga target-target itu tercapai kalau kita sudah mencapai apa yang benar-benar kita impikan. Contoh misalnya target harian. Oh, saya target harian saya harus baca 1 jam sehari. Sehingga ketika 3 tahun berikutnya saya akan mendapatkan baca buku sampai 30 buku misalnya seperti itu. Oke, yang ketiga adalah perbanyak relasi. Maksudnya seperti apa? Gini loh, kadang kita mentok untuk bagaimana sih caranya saya untuk bisa jualan. Ternyata di luar sana itu ada loh yang sudah selesai atau yang sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tinggal bertanya kepada beliau atau orang tersebut bagaimana sih caranya supaya saya targetnya tercapai. Nah, teman-teman juga harus bertanya dengan orang-orang yang sukses. Datengin ke orang-orang sukses sehingga kita pun akan mendapatkan jalannya menuju apa yang kita inginkan. Dengan cara apa? Satu, perbanyak kita organisasi mungkin gitu ya. Yang kedua, ikut seminar-seminar. Kemudian seminar-seminar orang-orang sukses itu biasanya akan kumpul dengan orang-orang yang sukses juga. Sehingga kita pun mendapatkan relasi. Ini organisasi yang pertama tadi itu. Organisasi dengan cara apa? Organisasi yang sosial yang positif. Contohnya kayak di saya misalnya HIPMI, kemudian Kadin, kemudian Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional. Jadi teman-teman juga bisa ikut ke Jaringan Pengusaha Nasional. Jadi kita berjejaring, bertemu dengan orang-orang pengusaha juga. Sehingga ketika kita silaturahmi kepada orang-orang sukses tersebut, kita bertanya bagaimana sih caranya supaya saya bisa closing terus ini gitu ya, akhirnya dikasihkan jalannya. Maka networking is very important
untuk kita mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan nantinya. Dan juga kalau ketika kita bernetworking, sama-sama kita harus memberikan nilai tambah kepada orang tersebut, apa yang bisa saya bantu, sehingga kita juga bisa mendapatkan orang lain dengan sukacita membantu apa yang kita inginkan. Networking sangat-sangat penting. Jadi teman-teman silahkan komunikasi, silaturahmi dengan aktif organisasi, kemudian ikut seminar-seminar, kemudian ikut tur mahal. Nah, kenapa ikut tur mahal? Karena tur mahal itu biasanya orang-orang yang punya kelasnya kelas mahal juga. Lah, bagaimana caranya Pak? Orang saya duit aja nggak ada, ya sudah. Sementara ini teman-teman juga bisa ikut yang namanya ikut seminar-seminar yang mungkin harganya juga lumayan cukup menantang bagi Anda ketika misalnya Anda tidak punya uang sementara, hanya cukup untuk yang murah dulu nggak masalah. Tetapi ketika Anda mau lebih upgrade lagi, ya usul saya Anda boleh ikut ke seminar-seminar yang mungkin cukup menantang harganya. Nah, ketika menantang harga otomatis itu akan tersaring. Tersaring apa? Tersaring teman-temannya juga. Maka orang-orang tersaring itu membuat kita jadinya punya relasi atau informasi yang nantinya akan mendapatkan manfaat satu sama lain. Ketika kita mendapatkan satu sama lain, kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan nantinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tingkatkan skill. Nah, kalau kita terus menggali informasi baru, update terbaru, kemudian baca buku, kemudian kita juga ikut seminar-seminar, nonton YouTube, hal-hal yang positif, ikut pola-polanya jadi orang sukses itu seperti apa, tips-tips jadi orang sukses seperti apa. Nah, kita akan mendapatkan insight baru atau pengalaman baru atau pembaruan baru, sehingga apa yang benar-benar kita dapatkan nantinya gitu ya, untuk mempermudah kita untuk menjalankan apa yang kita inginkan nantinya. Jadi teman-teman teruskan untuk baca buku apa? Satu, ya. Buku apa yang kita baca? Ya. Buku apa yang kita baca dengan cara kita bisa mendapatkan referensi-referensi buku-buku. Misalnya kalau kita mau jago di marketing, maka kita ikut jago-jago marketing itu siapa sih yang jago di bidang marketing misalnya. Oh, jago di bidang properti, kita ikut baca-baca buku yang di bidang properti. Dan juga ikuti biografi orang-orang sukses, sehingga kita juga mendapatkan insight-insight dari pola pikir dan kebiasaan juga orang sukses. Dan yang terakhir, pola hidup sehat yang kelima. Inilah sangat-sangat penting. Dengan cara apa? Tidur lebih cepat dan bangunnya lebih pagi. Maksudnya apa? Nah, kalau saya biasanya itu tidur jam 9 dan maksimal jam 10. Kenapa? Karena kalau saya tidur terlalu malam, akhirnya saya bangunnya juga kesiangan. Tetapi kalau tidur saya jam 9 malam gitu ya, bangunnya kebiasaan tuh jam setengah 4 pagi. Nah, dari situ mungkin yang muslim itu juga bisa sholat tahajud, atau bisa juga sambil belajar mengulang materi-materi ya sebelumnya, sehingga kebiasaan orang bangun pagi itu adalah pola-pola pikir atau pola-pola kebiasaan orang-orang sukses pada umumnya. Nah, 5 pola pikir orang sukses ini atau kebiasaan orang sukses ini kita terapkan, insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Oke, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe, serta share ke teman-temannya. Dan kita juga bisa pintar bareng dan kita juga sama-sama belajar, karena pintar jangan hanya sendiri. Saya Dimas Ananto, semoga bermanfaat. Salam mantap!